Pro kontra mengenai sikap Rocky Gerung. Akhirnya inilah yang kemudian mendorong saya untuk membuat video ini. Saya beberapa hari ini membuat postingan terhadap Rocky Gerung. Dan saya bisa melihat dari 100% komentar hanya kurang lebih ya 5-6 orang yang tidak sependapat dengan Rocky Gerung. Namun selebihnya mereka mengapresiasi Rocky Gerung. Namun ini tetap penting buat saya bagikan kepada teman-teman bahwa kehadiran Rocky Gerung adalah mewakili kelompok kritis terhadap penyelenggara negara. Mengukur sebuah negara demokrasi artinya tumbuh suburnya kelompok-kelompok kritis seperti Rocky Gerung. Jadi kalau Anda mengatakan orang serupa Rocky Gerung itu tidak diperlukan oleh negara, maka Anda sudah menjadi bagian dari penyelenggara yang otoriter. Kalau kita melihat negara, penyelenggara negara di tahun 1960 ke belakang, 50 dan bahkan ke belakang lagi, negara adalah sebuah otoritas atau sebuah lembaga yang tidak boleh dikritik. Dia menguasai kebenaran. Dia dominasi terhadap seluruh warga negara. Warga negara yang berbeda dengan pandangan penyelenggara negara adalah orang-orang yang perlu dihilangkan atau mungkin dibunuh. Kemarahan rakyat, kemarahan warga negara atas penyelenggara negara yang otoriter seperti itu, maka timbullah sebuah kesadaran dari warga negara untuk melakukan perlawanan. Dan apa yang terjadi? Satu demi satu negara yang otoritarian itu runtuh di tangan rakyat. Inilah yang kemudian gelombang besar demokrasi yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Rocky Gerung itu tidak diperlukan, mungkin Anda kurang banyak memahami bagaimana sebuah bentuk negara yang demokratis itu. Orang-orang kritis atau kelompok-kelompok kritis yang ada dalam sebuah negara, yang kebetulan Rocky Gerung adalah salah satu tokoh yang paling nyaring suaranya, karena memang Rocky Gerung mempunyai latar belakang intelektual yang memadai, mempunyai narasi yang cukup, dan dia bisa membumikan bahasa-bahasa yang tinggi menjadi bahasa rakyat dan dipahami rakyat, sehingga panggung demokrasi, panggung masyarakat sipil diisi oleh Rocky Gerung. Dan kalau kita tanyakan kepada anak bangsa atau warga negara, mereka mengatakan terima kasih kepada Rocky telah memberikan pelajaran yang berharga tentang demokrasi. Itulah sebabnya kalau saja negara, penyelenggara negara menghilangkan orang-orang kritis terhadap penyelenggara negara, maka itu adalah ukuran negara itu sudah berubah menjadi negara yang otoritarian. Ini perlu saya bagikan kepada seluruh warga negara yang mengerti dan mau memahami mengapa kelompok sipil itu diperlukan dalam sebuah negara. Kelompok sipil dalam bahasa lain adalah masyarakat madani, bahwa standar sebuah negara demokrasi tumbuhnya kelompok-kelompok kritis, masyarakat kritis untuk mengawasi, mengimbangi penyelenggara negara untuk tetap berada pada koridor konstitusi. Salam akal sehat dari Barcelona, Spanyol.